Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan 5, membahas topik tentang pengelolaan proyek perangkat lunak dengan beberapa tujuan dan pembelajaran uraian materi dan referensi. Yang pertama ada kontrol ekstensi. Kontrol ekstensi mengacu pada metodologi di mana tingkat aktivitas dan item dalam foto proyek dapat diubah. Ini mencakup dokumentasi, kerangka kerja, posisian global, dan dukungan yang diperlukan untuk menyetujui perubahan. Selanjutnya ada struktur pelaporan. Struktur pelaporan adalah bagian penting dalam manajemen proyek perangkat lunak untuk membantu dalam menentukan struktur organisasi, rencana pekerjaan, dan estimasi. Struktur perincian harus jelas dan dapat dievaluasi dengan mudah. Yang selanjutnya ada model aplikasi deformitas atau disingkat bisa disebut DAM. Model DAM digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dan lokasi selama perencanaan dan pengkodean proyek perangkat lunak. Ini membantu dalam membandingkan ukuran, pengeluaran, dan kesalahan dalam proyek. Yang selanjutnya ada bahaya statis dan dinamis. Bahaya statis dinamis muncul dari kondisi yang stabil dan tidak berubah, sedangkan bahaya dinamis berasal dari perubahan dalam lingkungan. Contohnya, bahaya statis mungkin termasuk bekerja dalam ekonomi yang stabil, sementara bahaya dinamis mungkin termasuk urbanisasi atau perubahan hukum. Lalu di sini kita akan bahas SQA atau Software Quality Assurance. SQA adalah pendekatan administrasi kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan audit, desain formal, pengajuan bertingkat, kontrol dokumentasi, dan perubahan metodologi untuk memastikan kesesuaian dengan standar pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada Change Control Framework. Framework ini digunakan untuk pengelolaan perubahan dalam proyek. Ini mencakup metode penentuan, dokumentasi, dan dukungan yang diperlukan untuk menyetujui perubahan dalam proyek. Selanjutnya ada penggunaan alat dan perangkat, yaitu keputusan dan dalam penggunaan alat dan perangkat proyek tergantung pada ukuran dan komplikasi tugas. Proyek kecil mungkin tidak memerlukan perangkat yang kompleks, sementara proyek yang lebih besar memerlukan dukungan perangkat yang lebih kuat. Model aplikasi deformitas atau DAM. Model ini membantu dalam mengidentifikasi kesalahan dan lokasi secara perencanaan dan pekodean proyek perangkat lunak. Ini digunakan untuk membandingkan ukuran, pengeluaran, dan kesalahan. Selanjutnya ada RPL dan disiplin rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak Software Engineering adalah disiplin ilmu yang berkembang dengan luasnya penggunaan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau RPL itu adalah sub bidang dalam rekayasa perangkat lunak yang berhubungan dengan disiplinnya lainnya, seperti akuntansi, keuangan, dan lain-lain. Baik, itu aja rangkuman dari saya dari pertemuan 5 tentang pengelolaan proyek perangkat lunak